Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan fisika. Nah, fisika yang akan kita bahas di sini soalnya kemungkinan juga mirip dengan soal SNBT masuk perguruan tinggi melalui jalur tes, subtes, penalaran, numerasi atau matematika. Kenapa bisa dikatakan mirip? Karena sebetulnya di sini rumusnya bisa jadi simple ya, sudah ada bahkan. Hanya saja di sini ada teks. Nah, teks di sini kita harus jeli, kita harus tahu data mana yang harus kita ambil untuk menjawab soal yang ada. Nah, satu teks di sini ada 3 soal. Nanti tergantung ya, ada beberapa soal. Biasakan sebelum kita membaca teks, kita baca terlebih dahulu soal yang mau kita kerjakan. Ya, apa sih yang ingin kita kerjakan? Nah, biasanya jika ada teks seperti ini, tugas kita yaitu bagaimana mengambil data. Nah, kemudian bagaimana kita membuat suatu persamaan matematika dari soal atau dari teks yang ada. Seperti apa? Kita lihat nomor 1 di sini contohnya ya. Pada manusia dewasa, volume darah kira-kira 1/13 massa badan. Kita tulis di sini persamaan matematikanya. Misalnya volume darah manusia sama dengan 1/13 massa badan. Nah, kita lihat di sini ya, 1/13 massa badan. Jadi jika massa badan manusia 130 kilo, otomatis dia 10 liter volume darahnya. Ini lebih kurang seperti itu. Nah, tapi ini manusia ya, sedangkan yang ditanya volume darah anjing laut gitu ya. Anjingnya biasa aja ya, nggak usah sambil marah gitu kan. Nah, di sini yang ditanya volume darah dari anjing laut gitu ya. Anjing laut berapa sih? Nah, yang jelas kemungkinan besar karena dia sudah ada clue di sini, manusia itu 1/13 loh. Nah, kalau anjing laut berapa? Manusia dan anjing laut itu ada satu persamaan, yaitu sama-sama mamalia ya. Jadi bisa dikatakan kalau begitu volume darah anjing laut pasti dia 1/13 dari massa badannya juga. Nah, kita ini berasumsi karena tidak ada tidak ada hal yang pasti di sini. Pasti dalam artian tuh to the point gitu ya. Tapi lebih kurang seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat datanya. Hewan, nah sini tentang ini ya, tentang hewan penyelam, ada anjing laut, paus, lumba-lumba, kemudian di bawah di sini lebih ini lagi, lebih membahas lagi anjing laut. Nah, anjing laut tuh massa badannya 400 kg. Terus dia bisa menyelam sekian kedalamannya. Kemudian, nah di sini dibandingkan manusia, nah di sini dia ada nih. Anjing laut mengandung 2 kali lipat O2. Nah, di sini. Dan disimpan dalam darah dan ototnya. Artinya di sini dia lebih banyak. Terus kita baca lagi ke bawah. Bla 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 gitu ya. Hal ini dimungkinkan karena anjing laut. Nah, di sini ada lagi nih, anjing laut memiliki volume darah 2 kali lipat per massa badan dibandingkan manusia. Jadi gimana? Dia volume darahnya 2 kali lipat. Artinya kalau 2 kali lipat, ini kita koreksi. Nah, ini kita koreksi. Jadi volume darah anjing laut sama dengan 2 kali. Nah, di sini ya 2 kali massa badan dibandingkan dengan manusia. Sedangkan manusia itu volumenya tadi 1/13 massa badan. Nah, massa badannya tadi berapa anjing laut?
Di atas tadi ada yaitu 400 ya massa badannya. Massa badan. Jadi 2 kali 1/13 dikali 400. Nah, silakan dihitung jawabannya. Jika tidak salah, angkanya berada di antara 60 sampai 65. Sehingga ini jawabannya yang ada yang ditanyain? Oh, nggak ada ya? Iyalah nggak ada. Orang nggak ada muridnya. Ini kan YouTube ceritanya, bukan ngajar. Iya, lupa saya. Kebanyakan ngajar ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Masih berkaitan dengan teks. Ingat, kita langsung baca soalnya. Pada kedalaman maksimum. Nah, di sini maksimum, kedalaman maksimum. Semakin dia dalam menyelam, otomatis dia maksimum. Menurut bacaan, anjing laut akan mengalami tekanan hidrostatis. Nah, hidrostatis, hidro itu artinya air, statis itu diam. Jadi kondisi air yang sedang diam, dia mengalami tekanan berapa? Seperti itu ya. Kalau masih ingat, di SMP pun kita belajar, di SMA juga belajar, tekanan hidrostatis itu rumusnya apa? Rho fluida kali G dikali H. Di mana tekanan hidrostatis pH gitu ya, tekanan hidrostatis satuannya, satuan SI-nya itu bisa ada 2 sebetulnya. Tekanan hidrostatis itu bisa Pascal, gitu ya, atau bisa juga Newton per meter persegi. Nah, di sini dia ingin Pascal. Kemudian rho F di sini, rho fluida, massa jenis ya, massa jenis fluida. Massa jenis fluidanya, fluida itu ada bisa air, bisa gas. Kemudian G-nya percepatan gravitasi atau biasanya kita sebut gravitasi gitu ya. Sebetulnya lengkapnya percepatan gravitasi. Satuannya meter per second kuadrat. Nah. Dan H-nya itu, nah ini hanya apa? Hanya dirimu. Hanya dirimu. Oh enggak ya. Nyanyi. Kita lihat hanya ini kedalaman. Kedalaman dalam meter. Namanya kedalaman pasti dari permukaan gitu ya. Ini permukaan ke bawah. Ke bawah. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini rho fluida, massa jenis fluidanya air. Sebetulnya air laut dan air tawar itu berbeda, tapi karena di sini kalau kita perhatikan tidak ada massa jenis air laut, maka kita asumsikan dia sama lah seperti air biasa ya. Kalau air biasa itu dia 1000 dalam satuan SI, 1000 kg per meter meter kubik. Nah, ini. G-nya juga tidak diketahui, entah 9,8 atau 10. Nah, kita ambil aja G-nya 10. Nah, tinggal hanya dirimu tadi tuh, kedalaman ya. Berapa kedalamannya? Jika kita perhatikan di sini dia bisa menyelam sampai dengan sedalam 200 sampai 500. Artinya kalau ditanya kedalaman maksimum, kita pilih yang paling dalam. Berarti kalau kita yang pilih yang paling dalam, berarti hanya yaitu 500. Nah, jika sudah, kita tinggal masukkan. Berarti rho fluidanya 1000, G-nya 10, dan H-nya 500 meter. Sehingga ketemu 5 kali 10 pangkat 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu mega ya. 3 kilo. Jadi jawabannya 5. Ini juga depannya beda semua. Jadi ya udah gitu. Udah pasti jawabannya 5 depannya. Oke ya, aman ya? Oke. Kita lanjut. Terakhir di teks ini ada pertanyaan nomor 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada saat menyelam, anjing laut yang terdapat pada paragraf 2 akan mengalami gaya Archimedes. Gaya Archimedes sebesar
Gaya Archimedes. Masih ingat gaya Archimedes? Ini paragraf 2 ya. Paragraf 2 berarti ini paragraf 1, ini paragraf 2. Nah, gaya Archimedes sebesar, gaya Archimedes itu rumusnya yaitu secara umum rho fluida kali G kali volume benda yang tercelup. Nah, itu volume benda yang tercelup. Nah, pertanyaannya, apakah di sini ada volume dari anjing laut ya? Volume dengan massa beda ya. Massa kilogram, kalau volume itu meter kubik. Jadi volume, kalau mungkin kubus gitu ya, dia sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini volumenya nggak ada. Terus gimana dong? Ya udah, nggak usah dikerjain. Oh nggak ya, jangan. Gimana ini? Kalau kita gampang menyerah, ini Indonesia nggak pernah merdeka. Nah, sekarang kita lihat kondisi suatu benda di dalam fluida itu ada. Iya, betul ya. Nggak ada yang jawab ya. Iya kan, nggak ada murid, nggak ada yang jawab ya. Ada 3 kondisinya. Mungkin masih ingat dulu dari SD juga belajar ya. Waktu itu lagi lucu-lucunya waktu masih SD. Yang pertama, di atas air, namanya mengapung. Di dalam air, namanya melayang ya. Kalau di atas dia mengapung, ini melayang. Dan dia di dasar. Kalau di dasar, dia namanya tenggelam. Ya, dia tenggelam dalam luka dalam. Oh enggak, itu lagu juga. Nah, ini tenggelam. Nah, kira-kira kalau dia menyelam, kondisinya yang mana si anjing laut ini? Yang pertama mengapung, melayang, atau tenggelam? Nah, semua sepakat nih se-Indonesia. Enggak ya, sedunia. Oh enggak juga, sedunia dan akhirat malah ya. Jauh banget ya. Ya, jadi si anjing laut ini ketika menyelam, dia ternyata dalam kondisi melayang. Ya, bukan tenggelam, dia melayang. Nah, jika dia melayang, otomatis jika mengapung dulu deh, jika mengapung itu gaya apungnya kurang dari berat, lebih besar, gitu ya, lebih besar beratnya. Kalau ini gaya apungnya sama dengan W-nya, dan kalau ini kurang dari W-nya, beratnya, sehingga dia tenggelam. Nah, melayang seperti ini, yang ditanya gaya apung. Oh, ya udah, kalau gitu gaya apung itu kan W-nya. W itu apa sih? Gaya berat. Gaya berat apa? Nenek-nenek juga tahu gaya berat mah. Gaya berat itu W sama dengan M kali G. Nah, M-nya massa, G-nya kecepatan gravitasi. Massanya udah ada nih di paragraf kedua, berapa tuh? 400. Taruh di sini 400. G-nya 10. Jadi 4000. Yang mana udah beda semua depannya? Ya udah pasti B. B atau D, kan suka bingung tuh. B itu Budi, oh berarti B gitu ya. Oke? Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pembahasan soal yang selanjutnya.